Banyak banget ini tulisan ini sampai di ujung sana, bahkan di balik tembok itu banyak sekali tulisan yang ditulis oleh jamaah. Tapi ini bukan jamaah Indonesia saja, banyak sekali di antara jamaah umroh yang lain juga yang menulis seperti ini. Ya, tembok yang cukup tinggi. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel YouTube Farid Mekah. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang, saya berada di kota yang sangat bersejarah, yaitu di kota Taif. Dan alhamdulillah di sini juga saya bersama para jamaah umroh, yaitu Ka'bah Tur. Baik jamaah yang berada di tempat ini, baik sahabat YouTube yang berada di rumah, jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu sebuah makam yang sangat bersejarah, di mana makam ini adalah makam Abdullah ibnu Abbas. Mungkin kalian yang berada di rumah penasaran seperti apa makam Ibnu Abbas, dan yang paling aneh lagi di makam Ibnu Abbas, di temboknya itu justru banyak sekali para jamaah yang menulis-nulis. Saya tidak tahu tulis apa, yang jelas di sana mereka menulis nama mereka dan lain sebagainya. Padahal ini adalah tempat makam, tapi kenapa mereka lakukan itu? Mungkin kalian yang berada di rumah penasaran. Baik, sebelum saya melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share. Nah, sekarang kita lihat di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, di sini banyak sekali para jamaah yang sedang berbelanja. Jadi bukan hanya jamaah umroh Indonesia saja, tapi juga jamaah umroh dari luar, dan banyak penjual yang berada di kota Taif ini. Dan di sebelah kanan saya ini, Masya Allah tabarakallah, inilah Masjid Ibnu Abbas, masjid yang terbesar yang ada di kota Taif. Jadi di sini banyak para jamaah ini yang memanfaatkan waktu untuk melaksanakan sholat duha di tempat Masjid Ibnu Abbas. Dan saya akan menunjukkan langsung kepada teman-teman yang berada di rumah, yaitu sebuah masjid yang mana di tengah-tengah masjid ini ada sebuah makam, yang mana makamnya ini adalah makam Abdullah ibnu Abbas. Beliau dikuburkan, dimakamkan di samping tempat sholatnya kaum perempuan. Jadi makamnya itu ya, makamnya ada dinding atau tembok, jadi kita tidak bisa melihat makamnya secara langsung karena memang temboknya cukup tinggi, kurang lebih berukuran sekitar hampir 5 meter ya. Jadi orang-orang atau para jamaah yang berziarah ke sini cukup berdoa dari luar tembok atau dinding, dan kita tidak bisa melihat secara langsung tembok atau dinding yang ada di tempat makam Abdullah ibnu Abbas. Saya akan tunjukkan langsung kepada teman-teman yang berada di rumah ya, seperti apa makam Ibnu Abbas ini, dan keanehan apa yang terjadi di dinding atau tembok makam Ibnu Abbas. Baik, saya akan memperlihatkan langsung ya. Masya Allah tabarakallah, ini banyak sekali para jamaah umroh dari berbagai macam dunia yang hadir di tempat ini, dan juga banyak sekali para pedagang yang berjualan di tempat ini. Jadi kota Taif ini merupakan kota yang sangat subur, tempat buah-buahannya melimpah ruah, kemudian juga minuman juga banyak yang melimpah ruah di tempat ini, dan di tempat ini subur makmur kota Taif ya, kota yang penuh dengan penghijauan. Nah, di sini banyak sekali para jamaah, khususnya jamaah umroh Indonesia yang berziarah kemudian berdoa di depan makam Abdullah ibnu Abbas. Nah, ini ya, inilah makam Ibnu Abbas. Kita lihat langsung ya seperti apa makamnya. Yang jelas makamnya ini adalah
makam yang cukup lebar dan ada tembok yang cukup lebar juga, ada dinding sehingga para jamaah tidak bisa melihat makam Ibnu Abbas ini secara langsung, dan jamaah cukup berdoa di luar makam atau di depan tembok makam Abdullah Ibnu Abbas. Nah, ini jamaah Indonesia yang sedang berdoa. Nah, inilah makamnya ya. Nah, inilah makam Abdullah Ibnu Abbas. Jadi tembok atau dinding berwarna coklat sehingga para jamaah tidak bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk makamnya. Hanya dinding inilah yang membatasi makam, dan jaraknya kurang lebih atau tingginya kurang lebih sekitar 5 meter ya, sehingga kita juga merasa penasaran makam daripada Abdullah Ibnu Abbas ini seperti apa. Tapi yang jelas para jamaah datang ke tempat ini yaitu mendoakan beliau. Nah, sekarang ini di depan ini jamaah Indonesia. Nah, di sini terlihat banyak sekali keanehan yang terjadi, yaitu coret-coretan di dinding makam Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian di sini ada tulisan-tulisan nama. Saya tidak tahu ini kenapa kok sampai mereka menulis seperti ini. Dan ada lagi. Kemudian ada lagi tulisan seperti ini. Jadi banyak banget ini tulisan ini sampai di ujung sana, bahkan di balik tembok itu banyak sekali tulisan yang ditulis oleh jamaah. Tapi ini bukan jamaah Indonesia saja, banyak sekali di antara jamaah umroh yang lain juga yang menulis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lihat di sebelah kiri juga. Nah, ini banyak banget namanya ya, tembok yang cukup tinggi. Nah, itulah ya, nama-nama ini saya heran kok kenapa mereka bisa menulis nama mereka masing-masing atau keluarga di depan makam Abdullah Ibnu Abbas. Inilah yang merusak adalah para jamaah. Inilah yang merusak area di luar makam atau di dinding makam daripada Abdullah Ibnu Abbas ini, yaitu tulisan-tulisan semacam ini yang bikin kotor. Jangankan di sini, di Jabal Rahmah pun banyak terjadi hal seperti ini. Jamaah Indonesia, jamaah orang luar banyak yang coret-coret tembok, menulis dan tanda tangan di tempat sebuah tugu yang ada di Jabal Rahmah. Apatah lagi di tempat ini, ya seperti yang kalian lihat, ya banyak sekali dinding-dinding atau tembok yang sudah ditulis oleh para jamaah umroh. Saya tidak tahu apa niat mereka. Yang jelas itu kita tidak boleh lakukan, karena ini adalah makam Abdullah Ibnu Abbas, makam beliau. Jadi tidak pantas kita menulis-nulis atau mencoret-coret tembok yang tidak ada maknanya sama sekali. Ya, jadi tujuan datang ke tempat ini satu, yaitu cukup berdoa, bukan menulis seperti yang tertera di depan. Baik sahabat YouTube, itulah ya beberapa keanehan yang terjadi ketika saya berada di depan makam Abdullah Ibnu Abbas ini. Banyak sekali para jamaah yang mendoakan beliau, dan di antara itu banyak juga coretan-coretan, bahkan tulisan-tulisan tangan para jamaah yang berada di tempat ini. Baik, sekian dulu tayangan video ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, subscribe, komen, dan share. Saya Farid Mekah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.